Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Untung tadi. Pak Untung tadi Anda mengatakan dari 4 klaster yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, ada klaster lain yakni klaster perantara. Apakah sosok dari klaster perantara itu masuk dalam salah satu tersangka dugaan Anda? Mungkin saja, tetapi belum terungkap secara keseluruhan. Artinya motif secara inti daripada kasus ini terjadi belum terungkap. Misalnya, apakah ada soal kredit ataukah soal fraud di dalam pinjam meminjam, karena ini terkait dengan persoalan bank gitu ya, petinggi salah satu bank atau kepala cabang itu. Jadi mungkin saja ada di antara itu, tetapi nanti pasti akan dipisahkan. Oh, ini klaster yang berbeda sehingga akan mengungkap semuanya. Justru nanti dari itulah nanti akan ada klaster bahwa ini sebenarnya ada keuntungan atau orang yang memanfaatkan dari kasus ini. Sebelum kasus ini terjadi, maka ada perencanaan di awal untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang saya sebutkan tadi, ada namanya middleman itu, perantara lah katakan seperti itu. Perantara sudah menikmati lebih awal dari itu, sementara kasus berjalan baru ketika, katakanlah begini, ada janji akan cair pinjaman sekian. Kebetulan setelah diputuskan oleh kantor pusat, katakan seperti itu, ternyata ini ditolak. Sementara uang pertama atau dana pertama itu sudah disalurkan kepada perantara ini tadi. Sehingga ini menimbulkan rasa marah atau mungkin sakit hati atau apapun lah namanya. Sehingga melakukan penculikan pertama barangkali, terus kemudian dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Oke. Bagaimana Pak Arianto mekanisme hukum yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai peran dari para tersangka ini sehingga tidak ada begitu aktor intelektual yang tidak terlewat? Ya, semua orang yang sudah ditangkap itu ya pasti akan diperiksa dan ditanya apa yang dia kerjakan. Pasti dia menerangkan dong. Nah, diterangkan begini, buktinya apa? Bukti fisik kalau ada di cross check. Tapi kalau tidak ada bukti fisik, ya saksi yang lain akan dicek. Yang kedua, penyidik harus meyakinkan bahwa keterangan yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, untuk menguji kebenaran itu pasti akan disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain di cross-check itu. Karena yang namanya bukti itu, kalau keterangan saksi itu kalau cuma saksi doang nggak ada artinya. Harus ada saksi lain dan didukung dengan bukti yang fisik yang ada. Gitu. Sehingga minimal ada satu petunjuk ya yang jelas mengenai rangkaian daripada suatu perbuatan itu. Dan yang kedua, petunjuk yang jelas setiap orang ini siapa berbuat apa, dengan apa dan hasilnya seperti apa. Itulah yang nanti yang dirangkai di dalam suatu berkas, dan itu nanti masing-masing akan mendapat porsi masing-masing. Oh, ini pasalnya termasuk hanya ikut serta merencanakan, hanya ikut serta menculik itu kan merampas kebebasan orang kan gitu kan. Ikut serta membunuh tapi tidak ikut merencanakan, bisa jadi kayak gitu nanti yang terjadi. Oke. Pak Untung, kalau kita membahas mengenai klaster yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, apa sih yang membuat otak di balik pembunuhan ini kemudian membagi menjadi beberapa klaster? Tujuannya untuk apa? Iya, sebenarnya bisa jadi karena di klaster pertama katakanlah seperti itu, katakanlah korban ini belum mengaku katakanlah, atau mungkin dia belum memberikan jawaban yang pasti. Kenapa misalnya bahwa kredit, katakanlah seperti itu ya, saya mengumpamakan ini sebagai satu kredit yang gagal atau seperti apa gitu. Kenapa kok tidak, terus kemudian langsung tidak cair katakanlah seperti itu, naik ke klaster kedua, naik ke klaster ketiga, tapi mungkin itu sudah ada mungkin persoalan awal, artinya pengancaman barangkali sudah ada, terus kemudian juga sudah ada diskusi bahwa kalau kamu nggak melakukan atau meloloskan ini, kamu bisa misalnya dalam tahapan berikutnya, sehingga ada klaster seperti itu. Kenapa saya berpikir ada klaster berikutnya? Karena selalu bertambah nih, dari 4 orang, kemudian 8 orang, kemudian 14 orang, terus kemudian tambah lagi. Saya kira masih ada nih satu klaster sebagai penikmat yang sudah merasakan atau menikmati dari kasus ini. Menikmati dalam tanda
petik misalnya menerima apa seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak beberapa orang saja yang kemudian diberikan tugas dari kemudian membutusti sebagai spyman atau eksekutor atau bahkan penculikan? Inilah barangkali yang dilakukan pelaku utama atau otaknya ini, bahwa dengan cara seperti itu dianggapnya akan lebih mudah atau mungkin akan lebih mudah menghilangkan jejak, setidaknya seperti itu, sehingga justru ini sebenarnya blunder atau mungkin kelihatan tidak profesional gitu. Kalau dalam konteks kriminal gitu ya, artinya terlalu mudah ini untuk seukuran orang yang melakukan pembunuhan berencana dan orang yang mungkin kalau dari pelaku-pelaku itu dilihat orang-orang yang mempunyai, ya istilahnya orang yang dikenal lah, kira-kira seperti itu. Padahal ada CCTV juga ya. Iya, dan itu memperlihatkan bahwa itu tidak profesional. Dia melakukan penculikan di area yang terbuka dan sudah pasti di situ banyak orang, ada CCTV dan lain-lain. Oke, berarti pantauan ataupun riset nih tidak dipikirkan dengan matang ya? Tampaknya seperti itu. Oke. Pak Arianto, dengan adanya pembagian 4 klaster tersebut, apakah nanti pasal yang dikenakan termasuk juga dengan hukuman kepada para tersangka ini akan sama atau justru berbeda? Sudah pasti masing-masing itu akan mendapatkan porsi apa pasal yang dilanggar ya, dan kemudian berapa bobot kesalahannya itu. Karena gini Bu, kalau orang membantu ya, itu di dalam itu nggak ikut berbuat pun itu dianggap membantu kalau dia tidak melanggar. Tapi kalau dia membantu dengan aktif, itu membantunya kesalahannya lebih besar kayak gitu. Termasuk ketika membunuh itu tadi. Dia kalau tidak tahu bahwa itu tadinya mau dibunuh, itu nggak bisa ikut di dalam pembunuhan yang direncanakan. Tapi kalau dia itu tahu-tahu hanya harus membunuh, itu ya zaman terpaksa gitu ya. Jadi dia cuma menghilangkan nyawa orang aja kayak gitu. Jadi beda ya, dari orang menghilangkan nyawa dengan membunuh berencana, itu jelas hukumannya sangat beda. Saya boleh jawab tadi ya mengenai pembagian klaster itu tadi, kok sampai gitu tadi ada pertanyaan kepada Pak Untung. Saya ingin, kalau dari pengalaman saya, ini penilaian saya ya Pak, ini si dader ini ya hanya mau nyari yang gampang, cara yang gampang dan murah. Dia kan ini menyewa orang, itu dia punya kepentingan nih. Kira-kira mungkin yang terjadi begini, saya punya kepentingan masalah, oh gampang bos, kita selesaikan gitu kan. Nah dia percaya kayak gitu sehingga dia nyewa itu, dan kemudian tapi nggak memikirkan kinerja daripada orang itu di dalam melakukan tugasnya itu untuk menghilangkan jejak gitu. Kalau yang ini kan yang disewa itu kan dia kan nggak mikir-mikir jejak apa enggak, yang penting dia dikasih kerjakan sesuai dengan ininya gitu. Itulah yang jadi mungkin ya dalam dader ini saking nggak punya pengalaman gitu sehingga cari yang murah mudah, itu akhirnya kayak gitu jadi kira-kira gitu. Baik, tentu kita nantikan ya bagaimana perkembangan yang nantinya juga akan disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini, yang sangat dinantikan ini adalah mengenai motif utama pembunuhan. Terima kasih Pak Arianto sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga kepada Pak Untung sudah hadir di studio TV One. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.